Haleluya, puji Tuhan saudara. Bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian bagi setiap anak-anak Tuhan. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel Renungan ini saudara? Kalau saudara rindu, silakan di subscribe bagi yang belum dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi. Dan silakan di-share video-video renungan ini kepada lebih banyak orang saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua dari 3 seri video yang membahas topik tentang mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan. Tentu saja saudara, setiap kita rindu mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bicara tentang keberhasilan, ada begitu luas makna tentang keberhasilan. Orang-orang menilai dan menganggap keberhasilan itu dari berbagai perspektif saudara. Ada yang menganggap keberhasilan itu kalau berlimpah secara materi. Ada yang menganggap keberhasilan itu adalah kalau sukses secara jabatan, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mungkin itu semua merupakan bagian dari keberhasilan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, keberhasilan yang sesungguhnya dalam hidup kita adalah keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dalam hal apapun Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita, itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudara, kita akan belajar bagaimana supaya kita mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk topik ini saudara adalah dari 2 Tawari pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Raja Uzia, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal, dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya besar. Puji Tuhan saudara, konteks firman Tuhan ini adalah di mana satu kali orang Yehuda mengalami kehilangan raja mereka, di mana raja mereka Amasya wafat, dan akhirnya mereka mengangkat anak dari Amasya, yaitu Uzia. Uzia ini diangkat menjadi raja pada umur yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun. Tetapi yang luar biasa adalah sekalipun dia masih begitu muda diangkat menjadi raja, firman Allah mencatat di ayat 5 bagian terakhir bahwa Allah membuat segala usahanya berhasil. Allah bekerja dalam kehidupan Uzia. Allah mengerjakan keberhasilan
dalam kerajaan yang dia pimpin. Allah mengerjakan keberhasilan dalam apapun yang dia kerjakan dalam pemerintahannya. Itu sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Uzia. Sekalipun saudara, kita juga perlu belajar, karena kalau kita baca mulai ayat 16 dan seterusnya, ada satu ketika di mana Uzia sampai di satu titik akhirnya muncul kesombongan dalam dirinya, dan atas kesombongan itu dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar firman Tuhan. Dan singkat cerita, akhirnya Allah mengutuk dia, dan Uzia mengalami sakit kusta, dan sampai akhirnya dia mati dalam penyakit tersebut. Tetapi yang saya rindu kita belajar hari ini, saudara, adalah selama Uzia mengalami keberhasilan, dan Tuhan sendiri yang mengerjakan keberhasilan itu dalam hidupnya, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi rahasia sehingga Uzia mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Di dalam video pertama, saudara, kita sudah belajar bersama bahwa kunci atau penyebab pertama sehingga Uzia mengalami keberhasilan dalam kehidupannya itu ada di ayat 4, saudara, di mana ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Lalu ayat 5 bagian B, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi apa yang menjadi alasan sehingga Allah mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan Uzia? Karena Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia hidup benar di mata Tuhan. Karakter, perbuatan baik, sikap yang benar, tindakan yang benar, itu semua adalah faktor utama kita mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Itu artinya kalau hari ini saya dan saudara rindu mengalami keberhasilan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, maka hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran dalam perbuatan saudara, hiduplah dalam kebenaran dalam sikap, pola pikir, dan tindakan saudara. Maka Allah akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita. Dan perbuatan baik, sikap benar, tindakan yang benar itu juga harus sampai akhir kehidupan kita, saudara. Bukan hanya sampai di titik tertentu kita hidup benar, bertindak benar, tapi sampai akhir kehidupan kita, supaya Allah juga terus mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita. Jangan sampai seperti Uzia, Allah mengerjakan keberhasilan yang luar biasa. Sampai di ayat 8 ditegaskan di sana bahwa nama Uzia begitu masyhur kepada bangsa-bangsa, bahkan sampai ke Mesir, karena kekuatannya yang besar. Artinya Allah mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan Uzia karena dia hidup benar. Tetapi sayangnya, saudara, ada satu titik Uzia ini mulai sombong, dan akhirnya Tuhan mengutuk dia dengan penyakit kusta. Bahkan sampai matinya dia menderita sakit kusta. Itu sebabnya hiduplah dalam kebenaran, saudara, sampai akhir kehidupan saudara, supaya Tuhan akan mengerjakan keberhasilan terus dalam kehidupan saudara. Kemudian, saudara, hal kedua yang bisa kita belajar dari kehidupan Uzia, di mana di ayat 5 dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, hal kedua yang kita bisa lihat di sini adalah di mana Uzia ini hidup mencari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Dan selama dia hidup mencari Tuhan dan takut akan Tuhan, firman Allah mencatat bahwa dia mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi hal kedua yang menjadi kunci dan rahasia kehidupan Uzia sehingga dia mengalami keberhasilan adalah karena dia mencari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Dan hal yang penting sekali untuk kita renungkan bersama, saudara, adalah di mana
Usia ini mengangkat pemimpin rohani, bapak rohani, pembina rohani bagi dia, yaitu Zakaria. Dan firman Allah mencatat bahwa selama hidup Zakaria, usia ini dibina, dibimbing untuk takut akan Tuhan. Dan usia ini memang hidup benar-benar takut akan Tuhan dan mencari Tuhan. Dan di sanalah Allah mengerjakan dan membuat segala usahanya berhasil ketika dia cari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya, saudara, bahwa ketika Zakaria tidak ada, usia tidak berlanjut melakukan apa yang sebelumnya dia lakukan. Dia tidak berlanjut mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Bahkan pada akhirnya nampak bahwa dia tidak lagi takut akan Tuhan ketika dia masuk ke bait Allah dan melakukan apa yang harusnya hanya imam yang boleh melakukan. Saudara, di dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami keberhasilan, hiduplah mencari Tuhan dan takutlah akan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan keberhasilan. Dan untuk kita bisa hidup takut akan Tuhan dan mencari Tuhan, kita perlu orang-orang yang mengingatkan kita. Kita perlu orang-orang yang membina kita. Kita perlu bapak rohani yang mengayomi kita untuk kita selalu hidup takut akan Tuhan. Karena kita manusia yang terbatas, siapapun kita manusia yang lemah. Dan bukan hanya sampai di waktu tertentu, saudara, sampai akhir hidup kita butuh orang-orang yang mengarahkan kita terus untuk takut akan Tuhan. Karena usia yang tadinya begitu takut akan Tuhan dan mencari Tuhan sehingga dia berhasil, ternyata pada akhirnya ketika tidak ada lagi orang yang mengarahkan dia, ketika Zakaria tidak ada lagi, dia malah tidak hidup takut lagi akan Tuhan dan tidak hidup mencari Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur di video kedua ini, di mana kita sudah belajar firman Tuhan bahwa kalau kita rindu mengalami keberhasilan, maka hal pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah hiduplah dengan cara yang benar, bersikap benar, bertindak benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah hiduplah mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Maka dengan demikian kita akan menyaksikan Allah mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan dan alami janji firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu, Tuhan. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu bahwa untuk kami mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan, yang harus kami lakukan dan kerjakan dalam hidup kami adalah hidup melakukan apa yang benar di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan yang kedua yang sudah kami belajar kembali di video ini, yang harus kami lakukan di dalam hidup kami adalah kami harus hidup mencari Tuhan dan takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan lakukan firman-Mu dan kami akan raih janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan.
panggil kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus, Yesus, ku panggil kau Yesus.